Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka tentunya kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitung semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa untuk menghitung semua nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, mulai dari semenjak kalian berada di dalam rahim ibu kalian sampai pada keadaan kalian di detik ini. Maka dari itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas tauhid. Untuk setiap ibadah yang kita kerjakan, kita hanya menunjukkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memanfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya di dalam ketaatan, begitu juga di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada dua nikmat yang kebanyakan kita lalai di dalam memanfaatkannya di dalam ketakwaan, yaitu dia adalah nikmat as-sihhatu wal farah, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Dua nikmat inilah yang kebanyakan manusia lalai. Kebanyakan mereka bahkan menganggapnya bukan sebagai suatu nikmat.
Jadi kita kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan, kekuasaan, naik jabatannya, gajinya naik, rizkinya bertambah, ya, maka kita menganggap itu adalah sebuah nikmat. Padahal ada nikmat yang terbesar yang kita senantiasa melalaikannya, yaitu adalah nikmat sehat. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu luang. Inilah dua nikmat yang kebanyakan kita melalaikannya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai di dalamnya, yaitu adalah nikmat as-sihhah wal farah, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka dari itu sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim yang senantiasa beriman kepada Allah, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa memanfaatkan setiap detik di dalam kehidupan kita hanya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita kelak fi daril akhirah. Karena merupakan tanda kebaikan Islamnya seseorang, yaitu ketika dia bisa memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya dengan memanfaatkannya untuk hal-hal yang berguna bagi kehidupannya kelak. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Dan dari tanda kebaikan Islamnya seseorang, yaitu dia meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, yakni segala hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya kelak fi daril akhirah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dengan pertolongannya dan rahmatnya untuk kita bisa memanfaatkan nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini yang berbahagia, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa duduk bermajlis ilmu, mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah tema kajian kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini yaitu ketika ajal menjemput. Tentunya kita ketahui ayuhal ikhwah wa akhwati fillah, bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu pastilah berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan, ada laki-laki, ada perempuan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-haya, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan al-maut. Maka setiap manusia yang hidup di dunia ini, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan dirinya dengan yang namanya kematian. Karena yang namanya al-maut ini senantiasa membayangi orang-orang yang hidup di dunia. Karena setiap manusia yang hidup di dunia, setiap makhluk Allah yang bernafas, ketika dia hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajalnya, kematiannya. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa yang hidup pastilah dia akan mendapati yang namanya kematian. Mulai dari umat terdahulu sampai pada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan seorang manusia pun yang Allah takdirkan hidup abadi di dunia ini. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-34.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khuld." Dan kami tidak pernah menciptakan seorang manusia pun sebelum engkau wahai Muhammad yang kami ciptakan dalam keadaan abadi, yaitu ketika dia dilahirkan di dunia kemudian nggak mati-mati, nggak ada. Mau itu seorang waliullah, mau itu seorang nabi atau seorang rasul yang terdekat di sisi Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan untuk dirinya di dunia, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuknya ajal. Dan ajal ini jika datang, jika telah ditetapkan, sudah waktunya tiba, maka tidak ada seorang pun yang minta untuk bisa ditangguhkan, baik itu dicepatkan ataupun dilambatkan. Karena ajal itu kalau Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, maka pastilah dia datang tepat pada waktunya. Ya. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-34, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Setiap umat itu Allah telah tetapkan ajalnya. "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau misalkan ajalnya sudah datang, tiba, sudah waktunya, maka nggak ada seorang pun yang dia bisa untuk minta diakhirkan walaupun hanya sebentar. Begitu juga nggak ada seorang pun yang dia minta untuk dicepatkan bertemu dengan ajalnya. Kalau ajal itu telah ditetapkan, maka dia pasti akan datang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda ajal seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kemudian datang masanya atau waktunya ajal itu tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluhum." Allah enggak akan mengakhirkan ajalnya seorang pun kalau ajal itu telah tiba waktunya. Maka dari itu, yang namanya kematian, ajal, ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Kenapa? Karena kita yang hidup di dunia ini pasti akan menerima yang namanya kematian, akan bertemu dengan yang namanya kematian. Mau kita bersembunyi di bagian bumi yang terdalam atau mau kita lari dari yang namanya kematian, maka kita tidak akan pernah bisa mampu untuk melakukannya. Kematian itu pasti akan mendatangi kita. Maka oleh karena itu, yang seharusnya kita takutkan itu bukanlah ketika kita menghadapi kematian, tetapi bagaimana keadaan kita setelah kematian. Ya, karena tentunya yang namanya ajal itu kalau datang, itu pintunya adalah sesuatu yang disebut sebagai sakaratul maut. Ya, orang nggak akan mungkin mati kecuali dia telah melewati fase ini, yaitu apa? Sakaratul maut. Dan inilah yang kebanyakan orang takut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat yang ke-19, "Wajaat sakaratul maut bil haqq." Ya, dzalika ma kunta minhu tahid. Padahal sakaratul maut itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan inilah yang kebanyakan kita takut sehingga kita mau lari darinya. Padahal ketika seseorang dia telah ditetapkan ajalnya, maka pastilah dia bertemu dengan yang namanya sakaratul maut. Dan keadaan seseorang ketika ajal menjemputnya, keadaan seseorang ketika kematian mendatanginya, keadaan seseorang ketika dia berada di dalam sakaratul mautnya, ini berbeda-beda. Tergantung kepada amalannya ketika semasa hidupnya di dunia. Apakah dia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ataukah dia termasuk orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang fajir, orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, orang-orang yang selalu berbuat zalim. Maka dari itu seseorang ketika dia mendapati sakaratul mautnya dalam keadaan dipenuhi dengan nikmat, maka pastilah setelahnya dia pun akan mendapatkan nikmat. Tetapi seseorang ketika di dalam sakaratul mautnya dia mendapatkan azab,
maka setelahnya pastilah dia akan mendapatkan azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang bagaimana keadaan seseorang ketika ajal menjemputnya, yaitu ketika dia berada di dalam sakaratul mautnya. Disebutkan di dalam suatu hadis dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abdal mu'min," kalau seorang hamba yang mukmin, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, kalau misalkan telah terputus urusannya dengan dunia dan dia menghadap kepada akhirat, itu apa? Saat ajal menjemputnya, ketika dia berada di dalam sakaratul mautnya, maka nazala ilaihi malaikatun minas sama, akan turun malaikat dari langit, di mana para malaikat ini biyadul wujuh ka'anna wujuhahum asyams. Malaikat ini yang turun pada diri seorang yang beriman ini adalah malaikat yang wajahnya putih bersinar, enak dipandang. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanut min hamutil jannah. Dan kemudian malaikat ini bukan hanya sekedar turun, tetapi mereka membawa kain kafan yang dibawa dari syurga. Bahkan mereka membawa al-hanuq, yaitu apa? Minyak wangi yang dibawa dari syurga. Hatta yajlisu minhum dal basar. Kemudian malaikat ini duduk di hadapannya sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salam. Kemudian setelah itu datanglah malaikat maut. Hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian malaikat maut itu duduk di samping kepalanya. Thumma yaqul, kemudian malaikat maut itu mengatakan, "Ya ayatuhan nafsu thayyibah," wahai jiwa yang baik. Dan di dalam riwayat yang lain, "Ya ayatuhan nafsul mutmainnah," duhai jiwa yang tenang. "Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Masya Allah. Ini kalau misalkan jasad tersebut, roh tersebut adalah rohnya orang yang beriman, maka malaikat maut mengatakan, "Duhai jiwa yang baik, duhai jiwa yang tenang, keluarlah engkau dari jasadmu untuk menghadap kepada ampunan Allah, begitu juga terhadap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala." Ya, karena tentunya kita ketahui orang yang senantiasa dia menjaga tauhidnya kepada Allah, orang yang senantiasa dia menjaga keimanannya kepada Allah, ketika ajal menjemputnya, ketika kematian mendatanginya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah telah menetapkan dirinya untuk menjadi penghuni syurga. Ketika dia hidup dan dia nggak pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, sekecil apapun, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk dirinya syurga. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya itu sebesar atau sepenuh bumi, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berkata, ini hadis qudsi. Allah subhanahu wa taala berkata, "Ya ibadi, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabihal maghfirah." Masya Allah. Wahai hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika engkau menghadap kepadaku nanti dalam keadaan engkau tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan yang sebesar dosa yang pernah engkau lakukan ketika engkau hidup. Kalau engkau datang kepada Allah dengan dosa yang banyak sekali, sebanyak isi bumi, tetapi nggak pernah menyekutukan Allah, maka Allah akan datang kepada dirinya membawa ampunan yang sebanyak dari dosa yang dia dibawa. Syaratnya apa? Dia tidak melakukan kesyirikan. Masya Allah. Maka dari itu malaikat maut mengatakan, "Ya ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan keridhaan Allah. Kenapa? Karena Allah ini adalah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala
ini senantiasa meridhai orang-orang yang tidak pernah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai orang-orang yang senantiasa menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dikatakan sebagai orang yang beriman. Ya, di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita radhiyallahu anhum wa radu'an. Siapa? Yaitu siapa? Orang yang menjaga keikhlasannya di dalam agama, di dalam amalan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kenapa? Karena Allah la yardha li'ibadihi al-kufur. Allah enggak ridho kalau hambanya itu melakukan kekufuran, dan kekufuran yang tertinggi yaitu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malaikat maut memerintahkan roh tersebut, rohnya orang yang beriman itu, untuk keluar dari jasadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggambarkan bagaimana mudahnya roh tersebut keluar dari jasadnya. Ketika apa? Ketika ajal menjemputnya, ketika dalam keadaan sakaratul maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu fatakhruju tasilu kama tasilul qatirah ya min fisiqa. Roh itu keluar sebagaimana air yang keluar ketika dia dituangkan dari botol tempat minum. Masya Allah. Ya, air itu kalau sudah dibuka tempat minumnya, dikeluarkan, lancar keluar, ya nggak ada apa, nggak ada penghalangnya, dan pasti akan keluar. Maka inilah keadaan roh orang yang beriman. Ketika malaikat maut datang, kemudian memerintahkannya untuk keluar dari jasadnya, maka roh itu keluar dengan sangat mudah. Fayakhudhuha, maka malaikat-malaikat yang membawa kain kafan, yang membawa minyak wangi itu mengambilnya. Bahkan bukan hanya sekedar itu, nikmat yang dirasakan oleh orang yang beriman ketika menghadapi sakaratul mautnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, hatta idza kharajat ruhuh, kalau rohnya itu telah keluar dari jasadnya, shalla alaihi kullu malakin baina samai wal ard wa kullu malakin fis sama. Masyaallah. Ketika rohnya keluar, disambut dengan doa oleh malaikat-malaikat yang ada di antara langit dan bumi, dan malaikat yang ada di langit. Masyaallah. Ya. Dan doanya malaikat ini apa? Mustajab. Ya. Kenapa? Karena malaikat ini adalah abdun saleh, hamba yang saleh, itu doanya mustajab. Ini semua malaikat yang ada di langit dan di bumi, bahkan yang ada di langit, semuanya mendoakan roh orang yang beriman yang dia keluar dari jasadnya. Masya Allah. Ya. Kita aja kalau misalkan lewat di suatu kota kemudian disambut sama penduduk kotanya, ya, Masya Allah, meskipun nggak didoakan, cuman mereka berdiri aja berbaris, itu rasanya sudah senang sekali. Ini bukan cuma disambut, tetapi apa? Tetapi juga didoakan, Masya Allah. Padahal orang yang meninggal dunia, dia sangat butuh terhadap doa, ya, dia sangat butuh terhadap doa, terutama doa apa? Doa untuk supaya dosa-dosanya diampuni, Masya Allah. Bukan cuma cukup sampai di situ nikmatnya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka semua. Masya Allah. Ya. Kita kalau misalkan ya pergi ke warungnya sudah terbuka pintunya, itu udah senang sekali, ya. Nah, coba kalau misalnya masih ketutup, waduh, tutup, pulang lagi nih, ya. Ini semua pintunya terbuka. Ya. Dibuka semua pintu langit yang ada 7 lapis ini, maka dibuka semua, Masya Allah. Ya. Kemudian setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa laisa min ahli bab illa wa hum yad'una Allah an yu'raja bi ruhihi min kibalihim. Tidaklah dari setiap malaikat yang menjaga pintu-pintu langit tersebut, mereka berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan roh itu melewati setiap pintu yang mereka jaga. Masya Allah. Berarti apa? Rohnya orang yang beriman ketika dia keluar dari jasadnya, dia disambut oleh para malaikat yang menjaga pintu-pintu langit. Masya Allah. Dan semua malaikat yang ada di antara pintu-pintu langit tersebut, yang menjaga pintu-pintu langit tersebut, mereka mengharapkan kedatangan roh tersebut. Masya Allah. Ya. Kita aja kalau misalkan lagi Idul Fitri diharapkan kedatangannya sama keluarga kita, senang sekali, ya. Ayo main ke sini, silaturahmi. Ketika sampai di rumahnya sudah dibukakan pintu, makanan sudah tersedia, ya, keluarganya sudah baris untuk salaman. Masya Allah. Ini cuma satu keluarga. Ini dari 7 pintu langit
Ya, setiap penjaganya berdoa kepada Allah agar roh tersebut melewati pintu yang mereka jaga. Masya Allah. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang dialami oleh orang yang beriman ketika ajal menjemputnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza akhadhaha, maka ketika para malaikat itu mengambil roh tersebut, lam yada'uha fi yadihi tarfatal ain. Malaikat itu enggak berhenti begitu saja, enggak diamin saja rohnya itu. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang, wah rohnya bergentayangan, enggak ada. Ya. Tetapi apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, roh itu kalau sudah keluar dari jasadnya, maka apa? Maka para malaikat tadi yang membawa kain kafan, yang membawa ya minyak wangi dari syurga, mereka segera mengambilnya. Fayakhudhuha wa yaj'aluha fi dzalikal kafan wa dzalikal hanuth. Kemudian para malaikat itu memakaikan kain kafan yang dibawa dari surga, kemudian juga memakaikan apa? Memakaikan minyak wangi dari surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tawaffathum rusuluna wa hum la yufarrithun." Ai para utusan-utusan kami, mereka telah mewafatkan roh tersebut, ai mencabut roh tersebut ya dari jasadnya, dan mereka enggak pernah lalai terhadap tugasnya. Maknanya apa? Malaikat maut enggak pernah salah dalam mencabut roh. Ya, dan juga malaikat-malaikat yang turun dari langit enggak pernah salah dia membawa kain kafan yang dibawa dari surga atau minyak wangi yang dibawa dari surga. Yang itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, Masya Allah. Maka ketika dipakaikan kain kafan, ketika dipakaikan al-hanuth, fayakhruju minha ka'athyabi nafhatil misk wujidat ala wajhil ard. Maka keluarlah dari tubuhnya roh tersebut ya bau wangi yang seperti wangi misik. Ini wangi yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah ada di muka bumi ini. Wangi sekali, Masya Allah. Ya, kita aja nih kalau pakai pakaian yang baru disetrika, wah rasanya enak sekali. Coba kalau kita pakai pakaian 7 hari belum dicuci, wah rasanya sini dipakaikan minyak wangi, Masya Allah. Maka dari itu apa? Pemberian yang nggak boleh ditolak salah satunya apa? Al-aithru, at-tib, yaitu apa? Minyak wangi, Masya Allah. Ya, keluar dari tubuhnya bau minyak wangi. Fayas'aduna biha. Kemudian para malaikat-malaikat itu mereka diantarkan. Fayas'aduna biha. Mereka mengantarkannya ke atas langit. Dia diangkat ke atas langit, diantarkan. Fala yamurruna biha ala kulli mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ruhu thayyib. Masya Allah. Sampai ketika mereka melewati setiap malaikat-malaikat yang ada di antara langit dan bumi, ya, setiap malaikat yang berjumpa dengan roh itu mengatakan, duhai ini rohnya siapa yang bagus sekali, Masya Allah. Ya, kita dulu di dunia pernah kayak gitu waktu masih kecil. Ya, waktu kita ziarah ke rumah saudara kita, bilang, anak siapa ini yang ganteng, yang cantik ya. Rasanya kayak gimana? Wah, senang sekali. Ya, padahal belum tentu ganteng, belum tentu cantik. Ya, nah, ini rohnya diangkat, kemudian setiap malaikat antara langit dan bumi, mereka mengatakan, ya, siapa ini roh yang begitu indah, begitu baik, begitu wangi ini? Fayaqulun, maka malaikat-malaikat yang mengatakan fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati ya yusammunahu biha fid dunya. Disebutkan namanya fulan bin fulan dengan nama yang paling baik yang dia pernah diberikan nama tersebut ketika di dunia. Masya Allah. Maka dari itu kita ini kalau memberikan nama pada anak kita, berikan nama yang terbaik. Kita kalau memanggil teman kita, panggil dengan nama yang terbaik. Ya, karena Islam melarang kita untuk memanggil teman kita dengan ya nama yang jelek. Ya, misalkan temannya namanya ya Abdullah, dipanggilnya killer. Jangan. Ya, ini sering dulu kita kayak gitu ya. Killer sini. Ya, atau misalkan apa? Namanya sudah bagus, Abdurrahman, Masya Allah. Cuman karena dia agak kecil dipanggil krepeng. Jangan kayak gitu. Ya. Nanti rohnya orang yang beriman ketika dia diangkat ke atas langit, kemudian bertemu dengan malaikat antara langit dan bumi ini. Ini masih malaikat antara langit dan bumi, belum malaikat yang menjaga pintu-pintu langit. Mereka mengatakan, ya, siapa ini? Ya, roh yang baik ini. Ya. Kemudian dikatakan fulan bin fulan dengan nama yang paling baik yang pernah dia dinamakan. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian apa? Kemudian hatta yantahu ila sama'id dunya.
sampai ujung langit dunia. Ya, jadi langit itu ada langit dunia, kemudian ada 7 lapis langit. Ya. Sampai pada ujung langit dunia, kemudian fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum. Kemudian para malaikat yang mengantarkan minta agar dibukakan pintu langit, maka dibukakanlah pintu langit. Maka ketika pintu langit itu dibuka, fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in lati taliha hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah. Masyaallah. Kemudian ketika dibuka pintu langit, maka malaikat-malaikat yang ada di pintu langit yang pertama ikut mengantarkan sampai pada pintu langit kedua, nanti yang ada di pintu langit kedua mengantarkan sampai pada pintu langit yang ketiga. Loh Ustaz, kenapa enggak pintu langit yang pertama malaikatnya mengantarkan sampai yang ketujuh? Nanti kosong pintunya. Ya. Jadi balik lagi, ada tugasnya masing-masing. Ya. Jadi diantarkan sampai pintu langit yang kedua, kemudian yang menjaga pintu langit kedua mengantarkan sampai pada pintu langit yang ketiga, terus begitu terus diantarkan. Masya Allah. Ya. Kita aja kalau misalnya pergi diantarin teman kita aja senang banget ya. Ya, Ustadz itu kalau misalkan ngajar, ya Pak ya, kemudian ada yang nganterin, Ustadz saya anterin naik mobil, wah senang banget. Ya, kayaknya apa? Kayak dimuliakan ya. Ntar orang lihatnya, oh mobilnya BMW, padahal bukan mobil dia itu, mobil yang ngantar, itu cuma numpang aja itu. Tapi masya Allah, ya. Nah ini ruhnya orang yang beriman, ketika mereka telah sampai di langit dunia, maka diantarkan oleh malaikat-malaikat yang menjaga pintu langit tersebut sampai kepada langit ketujuh, terus mengikuti. Fayaqulu Rabbul Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktubu kitaba abdi fi illiyin. Catatlah catatan amalan hambaku ini orang beriman fil illiyin. Yaitu di mana? Di illiyin. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Kitab yang terjaga, tercatat, yang di mana apa? Dia disaksikan oleh al-muqarrabun. Itu apa? Para penjaga, ay malaikat pintu langit yang terdekat, kemudian terdekat. Fayuktabu kitabuhu fil aliyyin. Maka catatan-catatan amalannya telah apa? Telah dituliskan di aliyun. Fayuqal, kemudian dikatakan, a'iduhu ilal ard. Kembalikan lagi rohnya ke bumi. Fa inni ya wa'adtu anni ya minha khalaqtuhu ya wa fiha u'iduhu wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, karena aku telah berjanji kepada mereka Bani Adam, aku menciptakan mereka dari tanah, kemudian aku akan mengembalikan mereka, dan nanti aku akan mengeluarkan mereka kembali kapan? Fi yaumi yub'atsun, pada hari ketika mereka dibangkitkan, yaitu apa? Setelah tiupan yang kedua. Karena apa? Karena Asur, sangkakala itu ditiup sebanyak berapa kali? 3 kali. Ada khilaf innal ulama. Ya, adapun Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ada 2. Yang pertama tiupannya bernama apa? Al-faz'u. Yang kedua as-sa'iq. Yang ketiga al-qiyam. Nah, maka setelah tiupan yang kedua, ini berarti tiupan yang ketiga, maka apa? Maka semuanya berdiri dibangkitkan dari kuburnya. Masya Allah. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayuraddu ilal ard wa tu'adu ruhuhu ya fi jazadi. Maka dia dikembalikan ke bumi, kemudian apa? Dikembalikan rohnya itu ke dalam jasad yang masya Allah. Dan ini merupakan keadaan rohnya orang yang beriman, orang yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah. Karena orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah akan terjaga keimanannya. Orang yang keimanannya terjaga, maka akan terjaga Islamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Wala tamutunna illa wa antum ya muslimun. Janganlah sampai kamu mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan
Islam. Nah, orang yang bertakwa, orang yang selalu menjaga amalannya, menjaga ketaatannya, menjaga perintah Allah, menjaga dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keistiqomahan dirinya di dalam keimanan. Maka inilah tujuan kita senantiasa menjaga diri kita di dalam ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Maka dari itu Nabi SAW di dalam satu hadis dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah, dan juga disebutkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunt. Itu apa? Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Karena dengan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga iman Islam dan senantiasa menjaga diri kita untuk berada di dalam jalan yang lurus. Masya Allah. Ini kalau ruhnya orang yang beriman. Tetapi berbeda tentunya ruhnya orang yang fajir. Berbeda tentunya ruhnya orang yang kafir. Orang yang selalu ingkar terhadap perintah Allah, orang yang selalu bermaksiat, orang yang selalu melakukan kezaliman, orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang justru dia selalu merusak, merobek hak Allah dengan kesyirikan kepada Allah, maka tentunya rohnya ini keadaannya berbeda. Rasulullah SAW pun mengabarkan, masih di dalam hadis ini, Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, innal abdal kafir awil fajir, sesungguhnya seorang hamba yang dia kafir, dia telah kufur kepada Allah, sampai ajal menjemputnya dia kufur kepada Allah, dia nggak mau masuk Islam, dia nggak mau mengikuti Nabi SAW, dia selalu menyelisihi syariat Islam, dia selalu menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dia selalu berbuat kemaksiatan. Awil fajir, kata Rasulullah, atau hamba yang fajir, hamba yang selalu merusak, ya, berbuat kerusakan baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbali minal akhirah, kalau misalkan sudah terputus urusannya dengan dunia dan dia menghadap ke akhirat, maknanya apa? Ajal menjemputnya, batas waktu hidupnya telah habis, kesempatan dirinya untuk membuktikan keimanan telah selesai, maka nazala ilaihi malaikatu minas sama, malaikat juga turun dari langit. Tetapi malaikat yang turun bukan malaikat yang bidul wujuh, melainkan kata Rasulullah SAW, malaikat yang turun kepada dirinya yaitu malaikat yang giladun syidadun sudul wujuh, wa ya'udzubillah, yaitu malaikat-malaikat yang memiliki wajah yang sangat hitam, perangainya keras, ya. Kita aja kalau ketemu orang saja sudah mukanya hitam, ya, kumisnya tebal, matanya melotot, ya, pasti sudah seram. Wah, nih orang India nih, polisi India. Oh bukan ya, atau mana? Oh nih orang Timur nih, pasti mau nagih nih. Kita aja sudah apa? Sudah takut ya, minta ampun deh, naik motor berusaha untuk lari, ya. Ini didatangi oleh malaikat yang giladun syidadun sudul wujuh, wajahnya hitam, perangainya kasar, mengerikan, ya. Dan mereka datang bukan membawa kain kafan dari surga, melainkan membawa al-musuh minan nar, dibawa karung goni yang diambil dari neraka jahannam, wa iyadzubillah, ya. Fayajlisuna minhum muddal basar, kemudian malaikat-malaikat ini duduk, ya, sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut hatta yajlisa inda ra'sih, kemudian malaikat maut ini duduk di sisi kepalanya. Fayaqul, dan malaikat maut ini mengatakan, kalau ruhnya orang yang beriman, malaikat maut mengatakannya, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Tetapi kalau ruhnya orang yang kafir, orang yang fajir, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, maka malaikat maut mengatakan, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah kamu menuju kepada murkanya Allah dan kemarahan Allah, wa iyadzubillah. Maka ruh yang ada di dalam jasad itu
Roh yang kafir, roh yang fajir ini, ketika mendengar dia diperintahkan untuk keluar dari jasadnya, fatafarraqa fi jasadihi, maka dia menyebar mencari sembunyi, tempat persembunyian di dalam jasadnya. Kenapa? Karena rasa takut. Ya sama kalau di dunia kayak orang ditagih hutang, pintunya dikunci, ya ngumpet di kamar, masuk kamar satu, masuk kamar lainnya, ketakutan. Ini baru ditagih hutang, ini ditagih janji iman. Ya, karena kita pada hakikatnya ketika kita ditiupkan rohnya ke dalam rahim ibu kita, kita sudah punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah. Tetapi ketika dia kufur, ketika dia menjadi orang yang fajir, dia tidak memenuhi janjinya. Sebagaimana orang yang berhutang tapi tidak bisa bayar hutang, tidak punya lagi kesempatan untuk membayarnya, maka apa? Fatafarraqa. Kemudian apa? Dia ketakutan, dia bersembunyi. Tetapi malaikat maut tidak pernah melalaikan tugasnya. Fayantazi'uhu, kemudian dicabut, ditarik dia dari jasadnya. Kama yuntaza'u as-sufud al-kathiru, ya, asy-syu'ab min as-sufil mablul. Ditarik sebagaimana besi panggangan daging yang bercabang, yang ketika itu dililit dengan kain wol yang basah, ditarik pasti akan sulit. Terus ditarik. Fatuqatta'u ma'aha al-uruq wal asab. Maka seketika itu terputuslah segala sendi-sendi dan urat-urat. Wa ya'udzubillah. Kita aja kalau di dunia keseleo sedikit aja, ya, sambatnya itu bisa 7 hari 7 malam. Ya. Ini ditarik rohnya dengan paksa, terputus seluruh urat, seluruh sendinya. Dalam keadaan seperti itu, fayal'anuhu kullu malakin bainas samai wal ard wa kullu malakin fis sama. Dalam keadaan dia ketakutan, dalam keadaan dia kesakitan mendapatkan azab itu, maka para malaikat yang ada di antara langit dan bumi, malaikat yang ada di langit, mereka semua melaknat rohnya orang yang kafir, orang yang fajir tersebut. Bisa kita bayangkan kalau kita naik motor jatuh, semua orang bilang rasain kamu. Bayangkan, ya. Ini sudah tidak ada kesempatan lagi. Dia sudah kesakitan, dia ketakutan, dalam keadaan panik. Dipaksa dia ditarik, kemudian malaikat-malaikat yang ada di antara langit dan bumi, dan juga malaikat yang ada di langit, mereka semua melaknat rohnya orang yang kafir, orang yang fajir tersebut. Wa ya'udzubillah. Ya. Bukan cuma cukup sampai di situ azab yang dia dapatkan. Akan tetapi apa? Tughlaqu abwabus sama. Pintu-pintu langit ditutup. Ya. Wa laisa min ahli bab illa wa hum yad'una Allah an la ta'ruja ruhuhu min kibalihim. Dan kemudian para malaikat yang ada di langit semuanya berdoa kepada Allah agar apa? Agar jangan sampai rohnya itu lewat di apa? Di depan pintu mereka. Wa ya'udzubillah. Coba bayangkan. Kita aja kalau misalkan datang ke suatu tempat, kemudian semua penduduknya tiba-tiba nutup pintu, kemudian ngomong yang keras, semoga dia nggak masuk, nggak lewat depan pintu saya, itu sakitnya kayak gimana? Ya. Ini bagaimana nanti keadaannya ketika roh kita dicabut dengan paksa. Wa ya'udzubillah. Kemudian setelah itu dilaknat oleh para malaikat. Ya, orang kalau misalkan dia dilaknat, dijelek-jelekkan sama orang yang fajir, dia nggak peduli. Yang penting saya beriman. Tapi kalau yang mencela dia adalah orang yang saleh, ya, yang melaknat dia adalah orang yang baik, maka kita harus apa? Menjadi waspada. Ya. Nah, ini malaikat melaknat dia. Bahkan apa? Bahkan berdoa jangan sampai rohnya dia itu melewati apa? Pintu yang dijaganya. Wa ya'udzubillah. Ya. Fayakhudhuha, kemudian malaikat-malaikat yang memiliki wajah yang giladun syidadun sudul wujuh, maka segera mengambilnya. Wa yaj'aluha fi tilkal musuh, kemudian dipakaikan al-musuh tersebut. Yaitu apa? Karung goni yang dibawa dari neraka. Wa ya'udzubillah. Fayakhruju minha, maka setelah dipakaikan al-musuh, fayakhruju minha, maka keluarlah dari tubuhnya tersebut, ya, ka'antani rihi jifa wujidat ala wajhil ard. Maka apa? Maka keluarlah bau busuk bangkai yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi ini. Wa iyadzubillah.
Ya, kita aja kalau misalkan nyium bangkai tikus walaupun curut aja sudah rasanya nggak enak, cari seluruh rumah. Ini baunya keluar dari apa? Dari pakaian yang kita pakai. Wa'iyadzubillah. Ya. Kemudian fayas'aduna biha. Rohnya orang yang kafir yang fajir itu diantar ke atas langit. Fala yamurunna biha ala kulli mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ruhul khabithah. Ketika dia melewati satu malaikat yang ada di antara langit dan bumi, semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi yang dia lewati, semuanya mengatakan, duhai siapa ini ruh yang jelek ini, yang bau ini. Wa'iyadzubillah. Ya. Terus keadaannya terus begitu hatta yantahiya ila sama'id dunya. Terus begitu sampai apa? Sampai mereka berada di ujung dari langit dunia. Bayangkan. Ya. Kemudian setelah itu fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu. Maka malaikat yang mengantarkan minta untuk pintu langit dibuka. Tetapi apa? Pintu langit tidak dibuka. Faqara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Ya, la tufattahu abwabus sama wa la yadkhulunal jannah ya hatta yalijal jamalu ya fi sammil khiyat. Maka tidak akan pernah dibukakan pintu-pintu langit untuk orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir. Bahkan mereka tidak akan masuk ke dalam syurganya Allah sampai ada seekor onta yang bisa masuk ke dalam lubangnya. Ya, jarum, nggak mungkin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktubu kitabahu, kata Rasulullah. Yang nggak disebut uktubu kitabah abdi. Tapi apa? Uktubu kitabahu. Tulis kitabnya dia. Ya. Di mana? Fi sijjin, fi ardi sufla. Di sijjin, di kerak bumi yang terdalam. Fa yuktabu kitabahu fi sijjin. Maka dicatatlah amalan-amalannya di dalam as-sijjin. Kemudian kemudian dikatakan, a'iduhu ilal ard. Kembalikan lagi dia ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena aku telah berjanji aku menciptakan mereka dari bumi, dari tanah. Kemudian aku akan mengembalikan mereka dan kemudian aku akan mengeluarkan mereka untuk yang kedua kali nanti fi yaumi yub'atsun. Kalau rohnya orang yang beriman dikembalikan ke jasadnya dengan baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana rohnya orang yang kafir, orang yang fajir ketika dia dikembalikan ke jasadnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatutrah ruhuhu tarhan minas samai. Maka rohnya itu dihampaskan dari langit satu kali hampasan hatta taqa'a fi jazadi, sampai masuk ke dalam jasadnya. Wa'iyadzubillah. Ya. Bayangkan kalau kita saja dijorokin sama teman kita saja, ya, nggak usah yang tinggi-tinggi. Ya, ke kali saja rasanya udah takut sekali. Ini dari apa? Dari langit, ya, batas langit dunia dihampaskan dia sampai masuk ke dalam jasadnya. Wa'iyadzubillah. Kemudian Nabi SAW beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-31. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa man yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr, ya, aw tahwi bihi ar-rih, ya, fi makanin sahiq. Kata Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang dia menyekutukan Allah, maka kharra minas sama'i. Ini apa? Seperti dia dihampaskan dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, atau dia disambar dengan apa? Kemudian dia disambar dengan burung, ya, atau apa? Atau dia dibawa pergi oleh angin sampai tempat yang jauh. Ya, baru apa? Baru yuraddu ilal ard wa tu'adu ruhuhu fi jasadi. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam jasadnya. Wa'iyadzubillah. Inilah keadaan rohnya orang yang apa? Yang kafir dan orang yang fajir. Maka orang-orang yang kafir, orang-orang yang fajir, orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang lalai tujuan hidupnya,
Dia habiskan nikmat sehatnya, dia habiskan nikmat hidupnya, dia habiskan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia lupa kalau dia diciptakan untuk beribadah. Dia lupa bahwasannya dunia ini merupakan tempat ujian keimanan. Maka ketika ajal menjemput, dia akan mendapatkan azab demi azab, azab demi azab. Maka dari itu ketika dia diantarkan ke kuburannya, ke tempat penantiannya sampai hari kebangkitan nanti, dia mengatakan, "Duhai celaka, kenapa engkau mau dibawa kemana aku?" Kenapa? Karena dia sudah tahu pasti dia akan mendapatkan azab setelahnya. Mulai dari azab kubur sampai azab di padang mahsyar, sampai nanti dia akan mendapatkan azab imma finnar atau fisirat. Wa'iyadzubillah. Ya. Adapun orang yang beriman, karena dia sudah mendapatkan nikmat, dia sudah tahu. Maka ketika diantarkan mayitnya ke kuburannya, dia mengatakan, "Iyalah, cepat, antarkan saya kemana? Ke kuburan." Kenapa? Karena orang yang beriman nanti dia akan mendapatkan nikmat kubur. Yunawwir, kuburannya akan diterangkan. Ya, kemudian apa? Kemudian akan diluaskan. Ya. 70 kali 70 hasta. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dia disuruh tidur, ditampakkan tempat duduknya nanti di surga, Masya Allah. Adapun orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir, ya, ketika di alam kubur dia tidak bisa menjawab fitnah kubur, maka akan dihimpit sampai hancur tulangnya. Ya. Kemudian apa? Kuburannya akan gelap. Wa'iyadzubillah. Ini keadaan mereka. Ya. Maka dari itu, ayuhal ikhwah wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita yang masih hidup, yang masih belum bertemu dengan ajal kita, untuk kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk kehidupan setelah kematian. Dan tidak ada bekal yang terbaik yang nanti kita bawa yang akan menyelamatkan kita kecuali ketakwaan kepada Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-197, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi at-taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Dan takwa itu disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Takwa itu adalah al-khauf minal jalil. Engkau takut kepada Allah sehingga engkau menjalankan perintahnya dan engkau menjaga dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam apa yang dilarang olehnya. Kemudian apa? Wal amalu bitanzil. Engkau beramal sesuai dengan apa yang diturunkan kepada dirimu. Yaitu apa? Berilmu terlebih dahulu sebelum beramal, atau membangun amalan di atas ilmu. Ini takwa. Kemudian kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, takwa itu bukan hanya sekedar wal amalu bitanzil, tetapi juga al qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Karena kalau orang nggak merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, yang Allah rizkikan kepada dirinya, maka ini juga merupakan salah satu bentuk kekufuran. Kemudian kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk daripada ketakwaan yaitu apa? Al-isti'dadu fi yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Ya. Perbanyak diri untuk berzikir kepada Allah. Karena yang namanya zikir itu merupakan sesuatu yang ringan, mudah dilakukan, tetapi kebanyakan kita lalai. Padahal apa? Keutamaannya sangatlah besar. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasannya berzikir kepada Allah itu bisa memberatkan timbangan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat yang mudah untuk kita ucapkan, tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir, di mana yang namanya az-zikru, yang namanya berzikir kepada Allah,
ini merupakan suatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Nabi SAW gak pernah melewatkan setiap detiknya, melainkan akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata sahabat Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha, ya, fi kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah di dalam setiap kesempatan hidupnya. Masya Allah. Ini siapa? Rasulullah, Khalilullah, kekasihnya Allah, orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, orang yang telah dijamin masuk surga, orang yang dicintai oleh Allah, masih berzikir kepada Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wallahi fa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsaru min 70 marrah. Di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam, ya, Muslim. Itu apa? Nabi mengatakan, demi Allah aku ini dalam satu hari ini senantiasa berzikir kepada Allah dengan al-istighfar dan juga bertaubat kepada Allah. Maka hendaknya kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Karena inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-42, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya, udhkurullaha, ya, katsiran, dzikran katsiran, ya, wasabbihuhu bukratan, ya, wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, udhkurullaha dzikran katsiran, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak, ya, dan sucikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala nama Rabbmu, ya, di waktu pagi ataupun di waktu sore. Perbanyak diri kita berzikir. Ini amalan yang sangat mudah, tetapi kebanyakan kita lalai, ya. Padahal seseorang, ya, ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka zikir ini akan senantiasa menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, ketika beliau sudah mendekati ajalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk memperbanyak bertasbih dan bertahmid, berzikir kepada Allah. Sampai-sampai disebutkan, ya, oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi sujudihi wa ruku'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu di akhir-akhir hayatnya, kehidupannya, beliau senantiasa memperbanyak di dalam sujudnya dan rukuknya dengan membaca zikir subhanakallah rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ya, itu apa? Tasbih dan juga tahmid. Kenapa? Karena Allah memerintahkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini apa? Jika telah datang pertolongan Allah dan pembukaan pintu Makkah, kemudian kamu melihat banyak sekali manusia yang masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaknya kalian, engkau wahai Muhammad, memperbanyak untuk bertasbih dan juga bertahmid dan memohon ampun kepada Rabbmu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apa tentang tafsir surat An-Nasr ayat 1 sampai 3, beliau mengatakan, dahulu seluruh kaum muslimun mukminun mereka bergembira dengan turunnya surat ini, ayat ini, kecuali satu orang. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hanya beliau yang menangis. Kenapa? Karena beliau memahami bahwasannya surat ini merupakan tanda perpisahannya dengan sahabatnya. Itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Bahwasannya ajalnya Nabi sudah dekat dan Allah memerintahkan dia untuk berzikir kepada Allah.
Maka dari itu persiapkan diri kita, perbanyak zikir. Terutama ketika kita sudah berada di ujung usia kita, di batas umurnya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berapa? 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana Nabi mengabarkan kepada kita di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina aw sab'ina sana." Umurnya umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalika. Dan sedikit sekali yang apa? Yajuzu dzalika, yang bisa sampai pada umur lebih daripada 70 tahun. Maka kalau kita umurnya ada di 60, 70, bahkan lebih 80, perbanyak berzikir kepada Allah. Terus saya gimana Ustaz? Saya masih umurnya belasan Ustaz, 20. Tetap berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita nggak tahu satu detik kemudian apa yang akan terjadi pada kita. Apakah kematian sudah menanti kita di depan pintu ini? Kita nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-34, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan. Tetapi sebaik-baiknya seorang hamba, sebaik-baiknya manusia, yaitu ketika Allah memanjangkan umurnya, dia menutup umurnya dengan amalan yang baik. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Bakrah Nufai bin Harith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasai. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh." Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya tetapi amalannya juga baik. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan seburuk-buruknya manusia adalah yang umurnya panjang tetapi amalannya jelek. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah, beramal saleh, dan jangan pernah kita merasa lelah, jangan pernah kita merasa bosan, jangan pernah kita menyerah di dalam menjaga ketakwaan dan ketaatan serta keistiqamahan di dalam iman dan Islam. Jangan sampai keadaan kita seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, gambarkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai jika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, qala rabbirji'uni la'ali amalu salihan. Kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia kembali agar aku bisa melakukan amalan saleh fima taraktu, yang dahulu pernah aku tinggalkan. Akan tetapi apa? Enggak mungkin orang yang sudah mati, orang yang sudah mendapati ajalnya, orang yang sudah mendapati kematiannya kemudian bisa kembali lagi ke dunia, enggak akan mungkin. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuman kalimat yang dia rengek-rengekkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh, ada tembok yang membatasi. Itu alam barzakh. Ketika kematian mendatangi mereka sampai nanti mereka dibangkitkan setelah apa? Hari kiamat, yaitu pada tiupan al-qiyam, tiupan yang ketiga. Maka dari itu penting bagi kita untuk selalu mengingat kematian. Agar apa? Agar menjaga iman dan ketakwaan kita. Seorang mukmin yang cerdas, dia adalah seorang mukmin yang senantiasa mempersiapkan kehidupannya untuk kehidupan setelah kematian, dan seorang mukmin yang cerdas adalah seorang mukmin yang paling banyak mengingat tentang yang namanya kematian. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ja'a rajulun minal ansar, datang seorang laki-laki dari kelompok Ansar. Kemudian fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul mu'minina akyas, seorang mukmin yang bagaimana yang paling cerdas? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, seorang mukmin yang cerdas yaitu apa? Aktsaruhum dzikran lil maut, yang paling banyak di antara mereka mengingat
kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling baik persiapannya untuk apa? Untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaih. Semoga walafu minkum, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini bisa lebih mempertebal benteng ketakwaan kita, dan juga bisa lebih memperkokoh keimanan kita, dan juga bisa lebih memberikan kepada kita semangat untuk melakukan amalan-amalan saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan? Saya astagfirullah minum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang takwa nasional. Dari yang saya baca di Al-Quran itu kriterianya bermacam-macam. Kalau di Al-Baqarah kriterianya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian di Ali Imran kriterianya alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i wa tadbirina wa barafinan aninas. Jadi apa itu dua-duanya apa salah satu yang itu Ustaz? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang kriteria-kriteria yang namanya ketakwaan. Ya, orang yang senantiasa mendirikan sholat, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang dia tidak berbuat zalim kepada siapa? Kepada saudaranya. Nah, semua ini kriterianya masuk ke dalam definisi takwa yang tadi telah kita sebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu apa? Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah sehingga dia menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Wal amalu bitanzil, ya, tetapi di dalam menjalankan perintah, di dalam menjaga diri kita di dalam larangan, ini perlu yang namanya ilmu. Karena nggak boleh seseorang ya dia melakukan suatu amalan padahal amalan itu tidak diperintahkan dan dia menganggapnya sebagai ibadah. Nggak boleh juga seseorang dia menahan dirinya dari sesuatu ya sehingga dia mengharamkan sesuatu tersebut padahal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba." Janganlah engkau mengatakan dengan lisanmu secara dusta, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Padahal Allah tidak menghalalkan, Allah tidak mengharamkan. Ya, litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Untuk apa? Untuk membuat kedustaan atas nama Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang Nasara, yang dimana mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, maka dari itu apa? Maka dari itu takwa itu bukan cuma sekedar seseorang menjalankan perintah dan menjauhkan dirinya dari larangan, bukan hanya sekedar menjalankan yang wajib atau melakukan amalan saleh atau dia melakukan amalan yang sunnah, tetapi apa? Tetapi harus dibangun di atas ilmu. Wal qana'atu bil qalil, dan tentunya orang yang berada di dalam jalan ketakwaan maka pastilah dia akan diuji. Ya, maka dari itu dia harus apa? Al qana'atu bil qalil, dan termasuk dari ketakwaan adalah orang-orang yang sabar, yaitu sabar terhadap ujian. Ya, karena semakin orang bertakwa, semakin orang tebal imannya, dia akan semakin diuji. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ya, alif lam mim ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ya, alif lam mim, apakah manusia menyangka ketika dia telah mengatakan aku telah beriman kepada Allah, dia telah berada di dalam ketakwaannya, dia telah berada di dalam jalan yang lurus, kemudian dia enggak diberikan ujian? Padahal orang-orang sebelum dia telah diberikan ujian agar Allah menguji siapa di antara hambanya yang beriman. Jadi kalau kita sudah hijrah, kita sudah bertakwa, kok masih hidupnya miskin, selalu kena musibah, sabar. Al-qana'atu bil qalil. Kenapa? Itu ujian daripada
keimanan. Allah ingin melihat benar nggak iman kamu. Ya maka dari itu apa? Di dalam ketakwaan juga dibutuhkan yang namanya kesabaran, ya, dan juga apa? Dan juga mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Yaitu salah satunya apa? Az-zikru was-shadaqah. Termasuk juga sedekah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Berhati-hatilah atau jagalah diri kalian dari neraka jahanam walaupun hanya apa? Dengan bersedekah setengah butir kurma. Kalaupun nggak punya setengah butir kurma, miskin sekali. Ya, faman lam yajid fabi kalimati thayyibah, maka dengan kalimat yang baik. Kenapa? Karena yang namanya sedekah itu akan senantiasa menghapuskan segala kesalahan-kesalahan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya apa? As-shadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Ini apa? Sedekah itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan sebagaimana ya air yang memadamkan api. Ya maka dari itu ya termasuk di dalamnya adalah sedekah. Ini juga bagian dari ketakwaan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kehidupan kita ya setelah kematian. Maka semuanya kedua-duanya ini sama saja. Ya, tidak ada masalah selama itu merupakan bagian daripada ketakwaan. Yang harus dipertanyakan kalau misalkan datang dari Al-Qur'an dua makna takwa yang saling bertentangan. Kalau tidak saling bertentangan, maka itu merupakan dalil yang saling mendukung tentang tafsir, tentang rincian daripada ketakwaan. Kecuali kalau misalkan di satu sisi orang yang bertakwa dikatakan, dan ini nggak akan mungkin, orang yang bertakwa adalah orang yang berbuat zalim, yang satu sisi mengatakan orang yang bertakwa adalah orang yang tidak berbuat. Ini nggak mungkin, ya. Tetapi kalau itu adalah kebaikan semuanya, fi kulli khair, di dalam setiap kebaikan itu ada ketakwaan. Ya, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanah. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Kebaikan adalah al khairat, yaitu apa namanya? At-taqwa adalah al khairat. Takwa itu adalah kebaikan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang 114, ya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Maknanya apa? Ketakwaan itu akan senantiasa memperbaiki keimanan. Orang yang bertakwa maka imannya pun akan menjadi kokoh. Sedangkan orang yang berdosa maka imannya itu akan apa? Akan rusak, wa iyadzubillah. Mafhum ya insyaallah. Tayyib, barakallahu fikum. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah benar jika kuburan seorang perempuan lebih dalam daripada kuburan laki-laki? Wallahu a'lam bishawab. Kuburannya lebih dalam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang Anda ketahui kuburan itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama jenisnya disebut apa? Lahat. Ya, lahat itu dia bentuknya seperti ini. Nah, ya seperti ini. Ya, tidak disebutkan ukurannya. Adapun ukuran kuburan itu merupakan ijtihad. Ya. Itu apa ijtihad? Artinya para ulama tidak disebutkan ukurannya harus berapa meter, satu kali berapa, tidak. Ya, karena orang itu dia berbeda-beda ukuran tubuhnya. Ya, tergantung kepadanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ingin bertanya, kemana perginya roh orang yang terkena guna-guna atau santet? Nggak kemana-mana. Perlu diperhatikan. Ya, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tajawaza li an ummati anil khata' wa nisyan wa mastukrihu an. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan dispensasi kepadaku untuk umatku dari setiap kesalahan ya atau dosa yang dia lakukan karena sebab dia tidak tahu, dia tidak sengaja atau dia dipaksa. Nah, orang yang biasanya terkena guna-guna sehingga hilang akalnya, maka dia melakukan dosa karena sebab apa? Karena sebab dia tidak mengetahui, ini tidak sadarkan diri, ya. Atau kalau misalkan ya dia sadar, dia ingin nggak melakukannya, tetapi apa? Dia terpaksa, ya. Maka seseorang yang dia diguna-guna, ya, atau terkena santet,
dalam keadaan dia sadar dia ingin berusaha untuk keluar, ya, tetapi sulit, ya, karena begitu kuatnya pengaruh kejahatannya, ya, syaitan, ya. Maka ketika dia bersabar, kemudian ketika dia tetap menjaga keimanannya dan ketakwaannya, ya, maka dia termasuk orang yang diberikan udzur sebagaimana di dalam hadis ini, ya. Tetapi kalau misalkan, ya, dia kemudian membiarkan dirinya begitu saja, ya, dalam artian, ya, dia tidak menjaga dirinya, mungkin setelah itu kemudian dia terjatuh ke dalam satu hal yang muharramah, dan dia di dalam hatinya, ya, merasa tenang-tenang saja di dalam melakukannya, ya, tidak ada paksaan ataupun yang semisalnya, ya, tidak karena terpaksa atau tidak karena tidak mengetahui keadaan dirinya, ya, maka dia tetap terkena dosanya, ya. Maka seseorang ketika dia bersabar, ketika dia diuji, ya, dengan gangguan jin, ya, dengan santet ataupun yang semisalnya, ketika dia bersabar dan dia tetap beriman kepada Allah, ya, maka tentunya dia mati dalam keadaan seorang mukmin, ya. Tetapi kalau misalkan dia kufur, melakukan kekufuran, ya, dan tanpa terpaksa atau tanpa, ya, atau dengan sadar muta'ammidan, dengan sengaja, ya, maka tentunya dia akan menjadi orang yang kafir, ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun roh, yakni rohnya orang yang meninggal dunia, maka setelah dia menghadap kepada Rabbnya, yakni ketika rohnya orang yang beriman, maka dia dikembalikan lagi kepada jasadnya. Maka ketika dia ada di jasadnya, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, setelah kuburannya itu diluaskan dan juga setelah kuburannya itu diberikan cahaya, maka malaikat, ya, dua malaikat yang menanyakan fitnah kubur, ya, kemudian memerintahkan kepada dirinya untuk apa? Untuk dia apa? Tidur, ya, seperti tidurnya orang yang baru pengantin baru, ya, ini orang yang baru selesai walimah, orang yang pengantin baru, ya. Kemudian apa? Kemudian yang namanya roh, namanya manusia, tentunya ketika dia mendapatkan kebaikan, dia juga ingin keluarganya untuk mendapatkan kebaikan, maka dia katakan, ya, arji'u ila ahli fa ukhbirhum, aku ingin kembali kepada keluargaku untuk apa? Untuk mengabarkan kepada mereka. Tetapi apa dikatakan kepadanya? Ya, tidur. Ini berarti apa? Rohnya orang yang meninggal dunia itu berada di dalam jasadnya sampai apa? Sampai nanti yaumu yub'atsun, sampai nanti ketika dia apa? Ketika dia dibangkitkan pada hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, ini padang yang putih, yang luas, tidak ada bangunan sama sekali. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwasanya yuhsyarun nas, ya, manusia itu nanti akan dikumpulkan yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ya, fil ardil bayda'a afra'a, yakni pada tanah yang lapang putih, kakursatin naqiyin, ya, laisa, ya, alamun, ya, fiha, tidak ada apa? Ahada. Ini tidak ada manusia, tidak ada kehidupan sebelumnya, dikumpulkan pada padang yang putih pipih seperti kursah. Ini salah satu bentuk roti yang ada Idul Arab yang bentuknya lempeng putih. Ini kalau daerah Cawang tuh bisa kita temuin tuh. Kalau beli nasi beli roti ragib yang untuk makan bakso lihat, nah itu seperti itu. Jadi putih lempeng seperti itu. Itu adalah apa? Itu adalah padang mahsyar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun hadis-hadis yang menerangkan bahwasannya rohnya orang-orang yang beriman, ya, berada pada burung-burung yang di surga bertengger. Ini apa? Ini dalam keadaan dia apa? Dalam keadaan dia tidur. Sebagaimana kita ketika tidur, ya, maka apa? Ya, maka kita bermimpi, dan inilah keadaan roh, dan sebaiknya kita tidak terlalu memperbanyak untuk menanyakan tentang roh bagaimana, begini begitu ini. Karena apa? Karena urusan roh itu hanyalah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ilmunya, dan sedikit sekali kita diberikan pengetahuan tentangnya. Jadi jangan banyak bertanya tentang permasalahan roh, itu lebih aman. Yang terpenting apa? Yang penting jadikan roh kita ini sebagai rohnya orang yang beriman. Sudah cukup, nggak usah disibukkan dengan pertanyaan roh nanti gimana, nanti kalau ini gimana. Ini akhirnya lama-lama kita malah justru terkena yuwaswis minasyaiton, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa jawab pada pertanyaan ini. Taib. Kemudian ada pertanyaan lagi. Taib. Ya, Ustadz, apakah taib. Ustadz, apakah usia di usia tua bisa diakibatkan dari dosa-dosa waktu kita muda? Jazakallah khair. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, tetapi perlu diketahui bahwasannya ketika seseorang dia berada di dalam usia tuanya, maka dia akan dikembalikan lagi ke dalam apa? Ke dalam keadaan ketika dia baru dilahirkan. Disebutkan di dalam surat Yasin ayat yang ke-68,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu ya fil khalqi afala ya'qilun." Barang siapa yang dia dipanjangkan umurnya, maka Allah akan kembalikan kepada apa? Keadaan ketika dia dilahirkan atau diciptakan. Afala ya'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Maknanya apa? Ya, seseorang ketika dia dipanjangkan umurnya, itu bisa menjadi suatu nikmat, bisa menjadi suatu azab. Kalau ketika mudanya, ketika dia masih bisa menguasai tubuhnya, pikirannya masih jernih, pikirannya masih baik, hafalannya masih baik, ya jasadnya masih baik untuk bisa bekerja, kemudian dia gunakan di dalam ketaatan dan ketakwaan, maka Allah akan melindunginya, Allah akan ya menjaganya. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memanjangkan umurnya. Ya, kenapa? Karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan kepada sahabatnya ketika masih gulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Yaitu apa? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dikala engkau memiliki keluangan, kelapangan, maka Allah akan menjagamu dikala engkau sempit. Disebutkan oleh para ulama, maknanya apa? Ketika engkau masih muda, masih sehat, engkau jaga hak Allah, ibadah, takwa, jaga tauhid. Maka ketika engkau dalam keadaan lemah, nggak bisa apa-apa, Allah akan menjagamu untuk tetap beribadah, untuk tetap dalam keadaan yang terbaik. Tetapi juga disebutkan oleh para ulama, maknanya apa? Ketika engkau menjaga Allah di dunia, maka nanti di padang mahsyar engkau akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena di padang mahsyar ini merupakan tempat yang penuh dengan azab. Itu apa? Manusia itu dikumpulkan dalam keadaan ada yang dia rukab rijalan wa rukbanan, dan ada juga yang dia diseret, ya. Dia dari mana? Dari wajahnya. Ya, kemudian ada yang ditenggelamkan, matahari didekatkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis dari sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya apa? Bahwasanya matahari didekatkan ya minal khalqi kamiqdaril mil, didekatkan kepada hamba sampai jaraknya satu mil, ya. Kemudian apa? Manusia itu fayakunun nas, ya, manusia itu dilihat ya ala amalihim fil araq. Jadi manusia dilihat amalannya itu tergantung pada apa? Keringatnya. Ya, faminhum, ada di antara mereka yang man yakunu ya ka'bai. Yani ada yang keringatnya sampai di atas kedua mata kaki. Kemudian ila rukbatai, ila haqwai. Kemudian pada lutut atau pada apa? Pada pinggangnya. Kemudian ada yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuljimuhu iljaman, al-araqu iljaman. Yaitu apa? Keringatnya itu sampai menenggelamkan dirinya, fa asyara ya bi yadihi ila fihi. Kemudian Nabi menunjukkan, memberikan isyarat pada dengan tangannya kepada mulutnya. Maknanya Pak, ada yang tenggelam, ya. Maka dari itu apa? Maka dari itu ya, jagalah Allah ketika kita hidup, maka Allah akan menjaga kita dari segala apa kesulitan. Atau apa? Jagalah Allah ketika kita lapar, maka Allah akan menjaga kita ketika kita dalam keadaan sulit. Yaitu fid dunya apa? Allah akan senantiasa menjadi penolong kita selama kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalkan dikatakan apakah di usia waktu panjang umurnya seseorang itu ya karena akibat dosa-dosa yang dia lakukan, ya wallahu a'lam bishawab, bisa jadi malah justru itu menjadi sebuah nikmat. Yani apa? Allah masih memberikan kepada dia kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, bagi orang-orang yang apa? Afala ya'qilun, bagi orang-orang yang dia apa? Yang dia berpikir, memahami, oh ya, saya ini umurnya sudah melewati batasnya umurnya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu muda dulu saya adalah orang yang apa? Orang yang suka bermaksiat. Berarti ini kesempatan saya untuk menutup apa? Menutup ya dosa-dosa atau kekurangan dari kewajiban-kewajiban yang dahulu pernah saya lakukan. Maka dari itu di akhir hidup kita atau di ujung pengusia atau di ujung usia kita, maka hendaknya kita kathratu muhasabati nafs, memperbanyak untuk apa? Mengintrospeksi diri kita sendiri sehingga mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Bisa jadi itu adalah nikmat. Ya, Allah berikan apa? Allah berikan dia kesempatan. Tetapi bisa juga itu merupakan azab. Yaitu apa? Dia dipanjangkan umurnya, dia nggak sabar, ya imannya rusak sehingga ketika sebelum ya ajal menjemputnya dia melakukan satu amalan dari penghuni neraka sehingga akhirnya dia dimasukkan ya ke dalam neraka wa'iyadzubillah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira'
fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ada salah seorang di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penghuni surga sampai jarak antara dia dengan surga itu cuma satu dhira, sedikit sekali, tetapi suratan takdir mendahulunya, mati ajal menjemputnya, kemudian dia terjatuh dalam satu amalan penghuni neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka dari itu di dalam Islam nggak ada istilah kata pakai logika, ya cuman gara-gara satu amalan kecil kita masuk neraka, ya nggak bisa. Islam ini adalah agama yang masuk akal, tetapi Islam ini bukan agama akal-akalan. Ya, ada orang yang masuk ke dalam neraka jahanam cuman karena sebab apa? Dia mengunci kucing di dalam rumahnya. Dan ini di apa? Ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia taruh kucing di dalam rumahnya, dia tidak berikan makan, masuk ke dalam neraka. Ada orang yang diselamatkan dari siksa api neraka cuman gara-gara memberi minum seekor anjing. Ya, bisa masuk. Kalau agama ini adalah agama akal-akalan, ya maka akal kita nggak akan sampai untuk mendapatkannya. Ya, makanya apa? Karena agama ini adalah keimanan. Di dalam din, ketika datang perintah atau larangan di dalam Al-Quran atau Sunnah, maka yang kita lakukan adalah pas sami'na wa ata'na. Kita nggak perlu mikir apa mungkin, nggak perlu. Ya udah terima saja, nggak perlu bertanya. Ya kalau begini nggak ada orang yang beriman. Ya dahulu ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ya bahwasanya kalau misalkan ada seekor lalat yang jatuh ke minuman kemudian cemplungkan, ya kemudian para sahabat mikir pakai logika, kenapa ya Rasulullah? Kenapa harus dicemplungkan? Kan kotor kayak ini. Ya, tetapi setelah beribu-ribu tahun baru ya ditemukan di apa namanya? Di research, ya bahwasannya apa? Bahwasannya ya di dalam sayap lalat itu salah satunya racun, salah satunya penawar. Begitu juga dengan apa? Begitu juga ketika datang hadis tentang penciptaan manusia di dalam rahim ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah. Ya kemudian setelah itu Allah memerintahkan malaikatnya untuk meniupkan rohnya 40 kali 3 120 hari. Kalau bagi 30 jadi 4 bulan. Nah, bukan USG. Benar ya USG ya? USG itu baru kelihatan janinnya itu setelah berapa? 4 bulan. Beribu-ribu tahun baru ditemukan teknologi untuk bisa melihat apa yang ada di dalam rahim seorang wanita yang hamil, dan itu baru kelihatan setelah 4 bulan. Makanya waktu istri Anda melahirkan, mengandung, ya saya nggak USG sampai 4 bulan. Ya kalau orang biasanya saking senengnya sebulan USG, pas dilihat ada fotonya kok nggak ada bentuknya. Iya belum ada bentuknya. Nanti kalau sudah 4 bulan baru kelihatan bentuknya. Nah kalau para sahabat dulu pakai logika akan bertanya kok bisa, bagaimana taunya? Tetapi mereka apa? Sami'na wa ata'na, masyaallah. Ya, maka dari itu wallahu a'lam bishawab, apakah itu karena dosa-dosanya. Tetapi ketika seseorang ya dia ketika tuanya dalam keadaan yang buruk, maka itu adalah adab daripada dosanya. Tetapi itu pun Allah masih memberikan kesempatan untuk dirinya. Kalau dia bersabar, dia bertobat, dia kembali kepada Allah, ya, maka bisa jadi itu merupakan penggugur daripada dosa-dosanya. Allah cepatkan azabnya di dunia agar apa? Allah bersihkan di akhirat. Ya, tetapi kalau itu malah membuat dirinya semakin sombong, semakin meninggalkan Allah, semakin kufur, ya maka tinggal dia menerima ya ganjaran yang akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan bagi dirinya nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena pintu ampunan, pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu selalu terbuka sampai ya yang namanya nafas itu sampai kepada tenggorokan atau sampai pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum, mau tanya Ustaz, ciri orang munafik yaitu berbicara, berdusta, berjanji, mengingkari, dipercaya, berkhianat. Apakah kalau kita pernah melakukan ini di atas, apakah sudah termasuk munafik? Dan nanti ruhnya ketika meninggal di sijjin atau iliyin? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Al munafik atau an-nifaq yanqasimu ila qismain. Nifak itu dibagi menjadi dua. Ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi ya mukhrijul minal Islam. Wa amma nifaqul amali la yukhriju minal Islam. Nifak dibagi dua. Ada nifak di dalam keyakinan, kemunafikan di dalam keyakinan, yaitu apa? Zahrul Islam wa batanul kufur. Dia menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran. Nah, adapun ya nifak yang kedua jenisnya adalah apa? Jenisnya adalah nifak amali. Dia tetap muslim, dia tetap Islam, dia tetap cinta terhadap Islam, dia tetap berakidah sebagaimana akidahnya orang Islam, ya tetapi apa? Tetapi dia terbiasa dengan kemaksiatan menipu, dia terbiasa dengan kemaksiatan ingkar janji, dia terbiasa dengan kemaksiatan apa? Khianat. Maka ini masuk pada apa? Pada nifak yang amali, hanya amalannya saja. Ini tidak termasuk
mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi ini termasuk daripada dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Kayaknya pertemuan sebelumnya kita bahas itu ya, yaitu termasuk di dalamnya adalah al-kadzib atau qaulu zur, yakni dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Bakar Nufai bin Harith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan apa? Qaulu zur, yaitu apa? Perkataan palsu, dusta, sumpah palsu, khianah. Nah, tetapi para ulama mengatakan dikhawatirkan orang yang terbiasa dengan sifat nifak amali, ya, itu akan membuka baginya pintu untuk dia terjatuh ke dalam nifak i'tiqadi. Kenapa? Karena orang kalau dia sudah biasa berdusta, orang sudah biasa dia ingkar janji, orang sudah biasa berkhianat, ya maka tanpa sadar ya dia telah terseret ke dalam kekufuran. Yang perlu kita perhatikan ketika kita terjatuh ke dalam satu dosa atau melakukan suatu dosa, yaitu kita khawatir dosa itu akan menyeret kita kepada dosa yang lebih besar. Ya, contoh kebidahan, ini kan cuma bidah kecil, ya. Jangan kita lihat dari kecilnya. Yang kita khawatirkan pertama, kepada siapa kita bermaksiat. Kedua, kita khawatir kita nggak bisa menyetop kemaksiatan itu, sehingga kemaksiatan itu menjadi candu dan menyeret kita ke dalam apa? Ke dalam ya dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar, sampai menyeret kita ke dalam kesyirikan dan menyeret kita ke dalam neraka jahanam. Termasuk di dalamnya adalah salah satu sifat kemunafikan, yaitu apa? Yaitu dusta. Orang kalau sudah biasa berdusta, dia sudah nggak peduli lagi, dia harus berkata jujur. Ketika dia berbicara tentang din, tentang syariat, akhirnya dia apa? Berbicara dengan dusta. Padahal berbicara dusta tentang Allah dan Rasulnya itu nggak sama dengan dia berbicara dusta tentang seseorang. Ini akan bisa menyeretnya ke dalam neraka jahanam. Maka dari itu yang namanya sifat nifak, ya, itu al-kadzib wal khiyanah, dan juga ingkar terhadap janji, ini harus untuk kita tinggalkan. Kenapa? Karena seorang mukmin tidak mungkin dia memiliki salah satu daripada sifat kemunafikan. Kenapa? Karena sifat kemunafikan kalau ada pada diri seseorang itu akan menghilangkan keimanan. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwasannya apa? Bahwasannya al-kadzibu yujanibul iman. Yang namanya dusta itu akan menjauhkan seseorang dari yang namanya keimanan. Seorang mukmin bisa menjadi apa saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Bahwasanya apa? Seorang mukmin dia bisa menjadi apa saja. Yutba'ul mu'min ala kulli syai'in, kata Rasulullah. Seorang mukmin bisa menjadi apa saja. Seorang mukmin pelangainya kasar bisa. Seorang mukmin pelit bisa. Seorang mukmin dia memukul orang bisa. Ya, tetapi seorang mukmin ya tidak akan menjadi orangnya apa? Orang yang al-kadzibu wal khiyanah. Seorang mukmin nggak mungkin dia berkata dusta dan berkhianat. Maka dari itu yang harus kita khawatirkan adalah apa? Kita khawatir kalau iman ini akan hilang. Ketika iman itu hilang, Allah nggak memberikan hidayah, dan justru malah kemaksiatan itu menghalangi kita untuk kembali kepada jalan Allah. Dan pada saat itulah azab yang terberat bagi kita, yaitu apa? Kita tidak bisa istiqamah, tidak mendapatkan pertolongan oleh Allah, ya dari Allah, untuk kita istiqamah di dalam iman dan takwa dan Islam. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah mafhum ya. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wa lafu minkum. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.